Nuwun para kadang sutresna budaya yang tetap setia untuk belajar tentang kebudayaan Jawa. Hari ini saya kembali sedikit membuat pengetahuan yang umum saja tentang perbedaan Warangka Keris Surakarta dengan Ngayogyakarta. Keduanya sama-sama bagian dari budaya Jawa, tapi antara Surakarta dan Ngayogyakarta selalu memiliki ciri khas sendiri yang unik yang membedakan keduanya. Bagaimana atau apa saja perbedaannya? Mari kita simak ya. Kalau dilihat di sini ada beberapa contoh warangka keris berwarangka yang saya miliki, koleksi saya sendiri. Saya tidak membahas tentang esoteris isinya, tapi saya membahas tentang warangka saja. Nah, ini yang saya miliki, yang kedua-duanya ini adalah warangka yang ini Ladrang Surakarta, dan yang setipe atau mirip itu tipologinya itu ladrang juga, tapi di Jogja seringkali disebut branggah Ngayogyakarta. Jadi warangka seperti ini di Yogyakarta disebut branggah, dan di Surakarta ini disebut ladrang. Nah, kalau kita lihat warangka ladrang ini sekilas mirip juga dengan branggah. Kadang-kadang orang awam juga tidak terlalu bisa membedakannya. Tapi kalau kita perhatikan lebih detail, ada perbedaan. Yang pertama, di dalam ladrang Surakarta, kalau kita lihat ini namanya hulu. Dalam bahasa Jawa disebut istilahnya jejer, jeder, atau juga ukiran. Ukiran ladrang atau hulu ladrang Surakarta itu lebih membungkuk ya, lebih banyak lekuan-lekuannya. Nah, ini perhatikan di bagian bahkan ini seperti orang yang menunduk, lebih menunduk. Ada yang menyebut dingkluk kaya Werkudara gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan ukiran dari branggah itu lebih cenderung mendongak dan tidak terlalu banyak lekuan ya. Dan kalau kita lihat nanti dimensi lah, saya jajarkan secara dimensi. Memang ukiran di Surakarta itu lebih panjang, lebih besar daripada ukiran branggah Ngayogyakarta. Nah, ini yang menjadi perbedaan awal, dan kita nanti bisa melihat perbedaan yang lainnya lagi. Ya, kalau kita lihat lagi, nah ini namanya ladrangannya. Ada yang disebut ladrangan. Warangka ladrang itu yang disebut warangka yang atas ini, kayunya itu. Nah, kalau dilihat itu secara fisik memang Surakarta itu segala-galanya lebih besar, lebih panjang. Ada yang ngomong lebih gagah gitu. Sedang yang Ngayogyakarta branggah itu lebih singset, lebih sederhana, tetapi juga tetap manis gitu ya. Nah, tentu ini penilaian personal saja. Orang bisa menggunakan bahasa-bahasa yang berbeda. Tapi bagi saya, kalau yang Surakarta seperti lebih wingit daripada Ngayogyakarta yang terkesan nyanai. Nah, ini bagian belakangnya kalau kita lihat itu sekali lagi lebih melengkung ya. Ini ada namanya pengodonnya itu sampai pucuk itu, jadi seperti tulangnya itu sampai ke ujung dan lebih melengkung gitu ya. Berbeda ketika dibandingkan dengan yang nanti nah, ini yang namanya angkuk. Di bagian depan itu angkuknya itu lebih melengkung ke bawah, dan di bagian depan angkup itu ada juga namanya pengodo. Odo-odonya itu ada geretan seperti itu, ada tonjolan, ada seperti tulangnya gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang Ngayogyakarta, di bagian belakang itu ada yang istilahnya ladrangan. Nah, itu cuma sampai tengah, pengodonya itu sampai tengah-tengah, tidak sampai ujung ya. Dan itu lebih lurus, lebih kencang daripada yang Surakarta tadi. Nah, kita bandingkan dengan ini lebih bengkok dan tadi lebih kencang. Dan bagian angkupnya itu tidak terlalu melengkung ke bawah, cukup ke atas, agak dongak juga. Dan tidak ada pengodonya, tidak ada tulangnya, itu mulus saja. Jadi sekali lagi di Ngayogyakarta itu tidak terlalu banyak detail yang membuat dia sangar, tapi justru seperti luwes saja ya. Nah, itu yang namanya bagian depan tuh ada yang menyebut sebagai janggut. Kalau si Surakarta itu janggutnya agak kenceng, ada sedikit lekuan juga setelah angkup gitu ya.
Nah, itu janggutnya itu lebih bulat gitu ya. Kalau dibandingkan dengan Surakarta yang ya sekali lagi lurus saja dari angkop kawan, tidak terlalu banyak lekuan. Nah, kalau kita lihat juga bagian belakang itu sebenarnya itu namanya godongannya di Branggah Ngayogyakarta itu lebih lebar. Jikalau kita bandingkan dengan ini yang Surakarta, godongannya itu sempit saja, tetapi lebih runcing begitu ya. Dan lekuan godongannya itu kalau yang di Branggah tadi dimulai agak ke belakang baru melengkung gitu ya. Lengkungannya tidak di tengah, agak ke belakang melengkung. Tapi kalau yang Surakarta itu memang lengkungannya rata dari tengah gitu ya. Dan lebih tipis, yang satu lebih tebal. Jadi memang unik, tapi walaupun dimensinya yang Surakarta itu lebih besar, tapi godongannya lebih tipis. Juga sebenarnya saya memiliki ini namanya warangko gayaman karena bentuknya seperti biji gayam ya yang digunakan. Karena ini lebih ringkes, lebih enak dipakai. Jadi biasa untuk padintenan juga. Nah, ini gayaman Ngayogyakarta yang saya miliki itu bagian gayamannya belakangnya itu tidak terlalu banyak sudut juga, lugas saja bunder. Bagian depannya juga nanti bagian janggutnya itu berbeda. Sekali lagi ukiran atau jejer atau dedernya itu lebih mendongak daripada yang Surakarta. Ya. Kemudian bagian pendoknya itu berbeda juga. Kalau di yang bagian ini yang Ngayogyakarta tadi, pendoknya itu ada lengkungannya di bagian batasan dengan warangka. Nah, ini makin kelihatan kalau yang bunton, model bunton, pendok bunton itu tidak langsung utuh gitu ya. Itu ada lengkungannya ketika berbatasan dengan warangkanya. Ada seperti lengkungan yang kalau kita bandingkan dengan yang Surakarta itu lurus saja, tidak ada lengkungan sama sekali, lurus saja. Dan juga ketebalan pendoknya atau bagian, ada yang menyebut kalau pendok itu selongsongnya, nah itu gandar itu tutup kerisnya, tutup bilah kerisnya itu. Kalau yang Surakarta itu memang lebar dari depan, tetapi ketebalannya lebih tipis. Coba mari kita bandingkan dengan yang Ngayogyakarta itu lebih gilik, lebih tebal. Nah, ini semoga kelihatan kalau yang atas yang Ngayogyakarta lebih tebal daripada yang bawah yang Surakarta ya. Sama juga tapi sebenarnya ciri khasnya kalau di Yogyakarta yang bagian bawah pendok atau gandar itu lebih medit kecil. Nah, ini kalau yang kiri Surakarta lebih lebar dan agak menyudut dibandingkan dengan kanan Branggah yang langsung bundar gitu dan lebih kecil gitu ya. Ya kira-kira demikian pengetahuan tentang warangka Surakarta dan Ngayogyakarta. Sayang saya belum melengkapi dengan gayaman Surakarta karena saya sendiri tidak memiliki ya. Tapi nanti bisa dilihat perbedaannya. Dan semoga ini menjadi pengetahuan yang umum sehingga teman-teman yang awam itu bisa lebih memahami. Terima kasih sudah memperhatikan.